warahmatullahi wabarakatuh Anda semuanya. Kali ini kita akan membahas himpunan lagi. Untuk materi selanjutnya, kemarin kita sudah bahas tentang menyatakan himpunan, kemudian ada macam-macam himpunan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang operasi himpunan. Jadi, kalau dalam operasi bilangan biasa, operasinya itu kan ada tambah, kurang, kali, bagi gitu ya. Tapi kalau dalam operasi himpunan, dia lambangnya sedikit berbeda. Nah, jadi operasi himpunan ini yang pertama ada namanya irisan. Yang pertama namanya irisan. Nah, irisan ini lambangnya seperti ini. Dia kayak N tapi dia tidak punya batangnya gitu ya, kayak U kebalik gitu ya. Nah, irisan ini kapan sebuah himpunan itu dikatakan sebagai irisan? Jadi misalnya ada himpunan A, ada himpunan B. Nah, himpunan A beririsan dengan himpunan B jika anggota himpunan seperti ini adalah X, di mana X-nya ini anggota himpunan A dan X ini juga harus anggota himpunan B. Nah, ini syaratnya dulu ya. Nanti Taza jelaskan untuk contohnya. Yang kedua, namanya gabungan. Kalau irisan lambangnya kayak U kebalik, kalau gabungan tuh benar-benar kayak U tapi nggak ada batangnya, U kayak gitu ya. Nah, ini adalah lambang dari U. Nah, kapan sebuah himpunan A dikatakan gabungan dengan himpunan B? Itu jika X, ya ini anggota himpunan nanti, di mana X-nya ini anggota himpunan A atau, bedakan ya, kalau tadi pakai dan, yang ini pakai atau, X ini juga anggota himpunan B. Jadi ada sebuah anggota himpunan A dan B, dia anggota A, dia juga anggota B. Seperti itu, dia boleh digabungkan. Itu namanya gabungan. Yang ketiga, selisih himpunan. Selisih ini sama seperti pengurangan, lambangnya kayak gini, kurang gitu ya. Kapan himpunan A dikatakan berselisih dengan himpunan B? Jika ada X di mana X-nya ini anggota himpunan A dan X-nya ini bukan, Taza coret, bukan anggota himpunan B. Itu kalau selisih. Dan yang terakhir namanya kelihatan. Yang terakhir namanya komplement. Komplement ini lambangnya ada kayak tanda petik sedikit di atas atau kayak C, huruf C gitu ya, dari himpunan itu. Jadi A komplement atau A komplement gini ya. Jadi boleh tulis seperti A petik dengan A ada huruf C kecilnya di atas. Dikatakan berkomplement jika ada X di mana X ini anggota himpunan A dan X ini bukan himpunan A dan X ini adalah anggota himpunan semesta. Jadi kita ingat lagi macam-macam himpunan kemarin. Ada himpunan semesta gitu ya. Nah, sekarang Taza ulang lagi ya. Dari operasi himpunan ini ada namanya irisan. Jadi kalau misalnya dalam bilangan biasa itu ada tambah, kurang, kali, bagi. Nah, kalau di operasi himpunan itu lambangnya ada irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Atau petik kayak gini boleh. Ingat ya, ada empat tanda seperti ini. Sekarang Taza contohkan operasi himpunannya. Misalnya Taza punya himpunan semesta S ya, himpunan semestanya adalah angka dari 1 sampai 10. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan semestanya adalah angka dari 1 sampai 10. Kemudian himpunan A-nya, himpunan A ini adalah faktor dari bilangan 6. Faktor itu artinya bilangan yang habis membagi angka 6. Jadi angka 6 itu habis dibagi angka berapa saja? 1 ya, faktor bilangan 6 itu. Kemudian 6 bisa dibagi juga bilangan 2. Kemudian 3. 6 bisa dibagi 4,
bisa tapi angkanya tidak habis, dia jadi desimal. Jadi 4 bukan faktor dari 6. 5 juga seperti itu. Kemudian 6 bisa dibagi 6, bisa, berarti 6 itu termasuk dari faktor bilangan 6. Faktor bilangan 6 itu adalah 1, 2, 3, 6. Kemudian himpunan B-nya, Tazah punya bilangan genap 1 sampai 10. Berarti ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Ini ya, Tazah punya himpunan semesta angka 1 sampai 10. Himpunan A adalah faktor bilangan 6. Himpunan B adalah bilangan genap sampai 10. Nah, sekarang kita ingin mengoperasikan himpunannya. Misal, kita mau menghitung irisan A, iris B. Jadi, himpunan A irisan dengan himpunan B. Nah, syaratnya tadi kan itu adalah X, di mana X-nya itu anggota himpunan A dan X itu adalah anggota himpunan B. Jadi, biar kita mudah menentukan anggota dari irisan himpunan A dengan himpunan B, maka langkah yang digunakan adalah membuat diagram Venn. Masih ingat cara membuat diagram Venn? Buat dulu persegi panjang, kemudian pakai S. S ini adalah semesta. Semestanya itu hanya yang dalam kotak ini, semestanya hanya boleh angka 1 sampai 10. Sekarang kita buat himpunan A. Himpunan A. Ini ya. Himpunan A itu 1, 2, 3, 6. Himpunan B-nya 2, 4, 6, 8, 10. Kedua himpunan ini masuk dalam himpunan semesta 1 sampai 10. Sekarang kita lihat anggota himpunan A, karena kita mau menentukan A irisan B. Jadi kita lihat angka yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Angka yang samanya itu adalah angka sama-sama punya angka, ini ya, sama-sama punya angka 2, kemudian dan 6. Jadi ada angka 2 dan angka 6 itu adalah angka yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Berarti himpunan A dan B ini beririsan. Diagram Venn-nya bentuknya seperti ini. Kemudian di tengah-tengahnya ini diisi dengan angka yang sama tadi. Yang sama itu adalah 2 dan 6. Berarti di sini 2, 6. Sisanya kita mencantumkan anggota himpunan A. Di sini A, sini B. Perhatikan ya, satu bulatan ini adalah himpunan A. Sudah diambil angka 2 dan 6, sisanya ada angka 1 dan 3. Kita masukkan angka 1 dan 3. Yang B sudah diambil angka 2 dan 6, berarti sisanya ada 4, 8, 10. 4, 8, 10-nya dibuat di sini. 4, 8, 10. Maka inilah diagram Venn untuk irisan A dan B. Maka irisan A dan B, kita mengambil anggota himpunan yang berada di tengah sini, yaitu angka 2 dan 6. Nah, jadi kalau ditanya A irisan B, hasilnya apa? Yaitu angka 2 dan 6, yaitu angka yang sama antara A dan B. Beda kalau dengan A gabung B. Kalau A gabung B, kalau A gabung B, berarti kita ingin mencantumkan seluruh anggota himpunan A dan B, karena syaratnya X itu anggota himpunan A dan X atau X itu anggota himpunan B. Berarti kita mencantumkan seluruh anggota himpunan A gabung B. Sekarang kita gabungkan seluruh anggota himpunan A dan B. Nah, ini kan ada yang sama, 2 dan 6. Berarti 2 dan 6 ini ditulis satu kali, kemudian sisanya ditulis berurutan dari 1, 2, 2-nya ada 2 ya, ditulis satu kali, kemudian ada 3, 4, 5 ada 6, 6-nya ada 2 ditulis satu kali, 8 dan 10. Nah, inilah anggota himpunan A gabung B. Berarti kita mencantumkan seluruh anggota himpunan A dan B digabungkan. Kalau ada yang sama itu ditulis satu kali. Nah, itulah prinsip untuk operasi himpunan gabungan. Ingat ya, kalau irisan tadi hanya angka yang sama, kalau gabungan berarti kita mencantumkan seluruh anggota himpunan. Nah, sekarang selisihnya. Kalau selisih A, selisih B, syaratnya tadi X ini anggota himpunan A dan X ini bukan anggota himpunan B. Sekarang kita lihat anggota himpunan A dan B yang sama tadi kan 2 dan 6. Nah, 2 dan 6 ini kan berarti dia anggota himpunan A, dia juga anggota himpunan B. Sedangkan syarat selisih itu adalah anggota himpunan A
tanpa menyertakan anggota himpunan yang sama dengan himpunan B. Karena yang sama tadi ada angka 2 dan 6, berarti A diselisih dengan B itu hanya angka 1 dan 3. Karena angka 2-nya sama, tidak boleh sama nih, tidak boleh anggotanya sama. 6 juga ada di B, berarti ini juga tidak boleh, tidak termasuk dalam A selisih B. Kemudian kalau dibalik, B selisih A. B selisih A berarti X itu anggota bilangan, anggota himpunan B, tapi dia tidak boleh sama dengan A. Karena yang sama tadi adalah 2 dan 6, berarti kita mencantumkan anggota himpunan B tanpa menyertakan yang sama. Yang sama tadi 2 dan 6, kita coret 2 dan 6-nya, sisanya kita ambil, yaitu 4, 8, dan 10. Oke? Sekarang ke operasi yang terakhir, yaitu adalah A komplement. Kalau kita buat A komplement, jadi boleh salah satu ya milihnya, A petik kayak gini atau A C kayak gini ya. Maksudnya sama-sama A komplement. Berarti kita menyertakan X anggota. X bukan anggota himpunan A, tapi X ini anggota dari himpunan semesta. Karena semestanya ada 1 sampai 10, anggota A itu kan 1, 2, 3, 6. Berarti 1, 2, 3, dan 6 ini dicoret. Sisanya itu adalah komplement. Berarti 4, dimulai dari angka 4, 5, 7, 8, 9, dan 10. Itu ya. Atau kalau dibuat dalam bentuk diagram Venn, A-nya saja ya. Ini semestanya 1 sampai 10. Ada anggota himpunan A. Anggota himpunan A kan 1, 2, 3, 6. Berarti sisanya kan di luar ini ada angka 4, 5, 7, 8, 9, dan 10. Nah, yang di luar inilah yang dimaksud dengan komplement dari himpunan A. Jadi dia bukan anggota himpunan A, tapi dia bagian dari himpunan semesta yang di luar-luar sini. Kalau misalnya dia digabung nanti dengan anggota himpunan B, berarti dia termasuk juga yang ini. Ini juga termasuk komplement dari A. Ya. Sekarang masuk kalau B komplement. B komplement atau B petik C ini ya. Berarti kita mau melihat anggota himpunan semesta yang tidak ada anggota himpunan B-nya. Anggota himpunan B kan 2, 4, 6, 8, 10. Berarti 2, 4, 6, 8, 10 kita coret. Yang kita ambil yang bukan anggota himpunan B, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Atau kalau dibuat dalam bentuk diagram Venn-nya, ini semestanya 1 sampai 10. Ini anggota himpunan B, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Sisanya yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka ini yang disebut dengan B komplement. Ya. Jadi ingat, operasi dalam himpunan itu ada irisan. Irisan maksudnya adalah dari dua himpunan itu anggotanya mana yang sama, maka itu disebut sebagai irisan. Kemudian ada gabungan. Gabungan dua himpunan itu berarti kita mencantumkan seluruh anggota himpunan A dan B digabungkan. Kalau ada yang sama itu ditulis 1 kali. Kemudian ada selisih. Kalau selisihnya A selisih B, berarti kita mencantumkan anggota himpunan A tanpa ada anggota yang sama dengan himpunan B. Kalau B selisih A, berarti kita mencantumkan seluruh anggota himpunan B tanpa ada anggota yang sama dengan himpunan A. Yang terakhir A komplement, contohnya A komplement berarti kita mencantumkan anggota himpunan yang tidak termasuk dari himpunan yang dimaksud ya. Kalau A komplement berarti kita lihat semestanya apa, jangan cantumkan anggota himpunan A. Kalau B komplement berarti kita menuliskan anggota himpunan semesta tanpa mencantumkan anggota himpunan B. Oke? Itu terakhir materi kita dalam bab himpunan. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan silakan Jafri Ustazah Fazahiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.